Assalamualaikum. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan detak jantung kalian. Rasakan darah yang mengalir di tubuh kalian. Karena sebentar lagi, darah itu akan mendidih. Jantung itu akan copot, dan napas itu akan terhenti selamanya. Sobat catatan Muslim baik, kita sering mendengar tentang orang-orang beruntung yang masuk surga tanpa hisab. Orang-orang pilihan yang wajahnya bercahaya, yang terbang melintasi jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat. Kita semua ingin seperti itu. Kita semua berdoa minta itu. Tapi tahukah kalian bahwa ada sisi lain dari mata uang ini? Bahwa ada kelompok manusia yang nasibnya terbalik 180 derajat. Ada manusia-manusia yang saking kotornya, saking menjijikannya, saking busuknya dosa mereka, Allah bahkan tidak sudi menghisap mereka. Allah tidak mau bicara dengan mereka. Allah tidak mau melihat wajah mereka. Allah tidak mau menimbang amal mereka, karena amal mereka dianggap sampah yang tidak ada harganya. Mereka langsung diseret, mereka langsung ditendang, mereka langsung dilemparkan ke dalam kobaran api neraka jahanam tanpa proses pengadilan. Langsung eksekusi, tanpa banding, tanpa pengacara, tanpa belas kasihan. Bayangkan kalian sedang antri di padang mahsyar yang panasnya sejengkal dari kepala. Miliaran manusia menunggu giliran untuk dihisap. Kalian berharap, "Ya Allah, semoga dosaku diampuni. Semoga timbanganku berat." Tapi tiba-tiba, malaikat Zabaniyah yang kasar, yang hitam, yang matanya menyala seperti petir, datang menerobos barisan. Mereka tidak membawa buku catatan. Mereka membawa rantai besi yang membara. Mereka mencari orang-orang tertentu. Mereka tidak bertanya. Mereka langsung menancapkan ganco besi ke leher orang-orang ini dan menyeretnya keluar barisan, langsung menuju bibir jurang neraka. Orang-orang ini berteriak, "Tunggu, kenapa aku tidak dihisap? Mana timbanganku? Mana keadilanku?" Dan malaikat itu menjawab dengan pukulan gada besi yang menghancurkan kepala mereka sampai pecah. "Kalian tidak pantas dihisap. Kalian adalah kayu bakar. Kalian adalah bahan bakar. Neraka sudah lapar menunggu daging busuk kalian." Naudzubillah, thumma naudzubillah. Siapakah mereka? Siapakah manusia-manusia malang yang dilupakan Tuhan ini? Apakah saya? Apakah kalian? Hari ini, di zona merah catatan Muslim baik, kita akan bongkar 7 golongan manusia yang akan masuk neraka tanpa hisab. Siapkan tisu untuk air mata kalian, atau siapkan mental baja untuk menahan rasa takut yang akan merayap ke tulang sumsum kalian. Ini bukan dongeng, pengantar tidur. Ini adalah berita dari langit yang pasti terjadi. Golongan pertama, dan ini adalah yang paling banyak jumlahnya, yang paling sering kita remehkan, dan mungkin ada di antara keluarga kita saat ini. Mereka adalah para pelaku syirik akbar yang mati tanpa taubat. Dengar baik-baik, syirik adalah dosa yang tidak terampuni jika terbawa mati. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya." Siapa mereka di zaman modern ini? Jangan pikir syirik itu cuma nyembah patung Lata dan Uzza di zaman jahiliyah. Syirik modern itu lebih halus, lebih licik, dan lebih banyak pengikutnya. Kalian yang masih percaya ramalan zodiak. "Oh, saya Leo, saya Virgo, nasib saya minggu ini begini." Itu syirik. Kalian percaya bintang mengatur nasib, bukan Allah. Kalian calon penghuni neraka tanpa hisab jika tidak bertaubat. Kalian yang masih pakai jimat, pakai susuk biar cantik, pakai keris biar sakti, pakai benang di tangan biar selamat, pakai pelaris di warung makan biar laku. Itu syirik. Kalian meminta pertolongan pada jin. Kalian meminta perlindungan pada benda mati. Demi Allah, saat kalian mati nanti, jimat itu akan berubah menjadi ular berbisa yang membelit leher kalian. Susuk-susuk emas yang kalian tanam di wajah itu akan berubah menjadi paku-paku neraka yang menancap sampai ke otak. Dukun-dukun yang kalian datangi, paranormal yang kalian bayar mahal-mahal, mereka tidak akan bisa menolong kalian. Justru mereka akan menjadi teman pertama kalian di dasar neraka sakar. Allah sangat cemburu. Allah itu Maha Esa. Bagaimana mungkin kalian yang diciptakan dari setetes air hina, diberi makan, diberi napas, diberi hidup oleh Allah,
Tapi saat susah kalian minta tolong ke dukun. Tapi saat ingin kaya, kalian minta ke pesugihan. Ini adalah pengkhianatan tertinggi. Ibarat seorang istri yang diberi rumah mewah, mobil mewah, uang belanja melimpah oleh suaminya. Tapi setiap malam dia tidur dengan musuh suaminya. Apakah suami itu akan memaafkan? Tidak. Dia akan mengusir istri itu tanpa sidang perceraian. Langsung talak 3. Begitu juga Allah. Pelaku syirik dianggap najis, dianggap kotoran. Mereka tidak perlu ditimbang amalnya. Kenapa? Karena amal mereka hangus semua. Solat mereka, puasa mereka, haji mereka, sedekah mereka, semuanya menjadi debu yang berterbangan. Habaan mansura. Nol besar, kosong. Jadi buat apa dihisap kalau hasilnya nol? Langsung seret, langsung bakar, langsung masukkan ke kerak neraka yang paling panas. Bagi kalian yang masih main-main dengan klinik, yang masih percaya orang pintar, bertaubatlah sekarang. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa kalian dalam keadaan menyekutukan Allah. Golongan kedua, yang juga akan diseret wajahnya di atas aspal neraka tanpa hisap. Mereka adalah para munafikun tulen, munafik akidah. Ini musuh dalam selimut, ini duri dalam daging, ini racun dalam madu. Di dunia, mereka KTP-nya Islam. Mereka pakai peci, mereka pakai jilbab, mereka mungkin haji berkali-kali. Mereka mungkin pejabat yang disumpah di bawah Al-Quran. Tapi hati mereka membenci Islam. Hati mereka menyimpan dendam pada syariat Allah. Di depan orang mukmin mereka berkata, kami beriman. Tapi bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Surat Al-Baqarah ayat 14. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengaku Islam, tapi selalu nyinyir pada ajaran Islam. Mereka yang teriak azan itu berisik, padahal mereka ngaku Muslim. Mereka yang bilang jilbab itu budaya Arab, bukan syariat, padahal mereka ngaku Muslim. Mereka yang lebih membela kaum LGBT, membela penista agama, membela musuh-musuh Islam, daripada membela saudara seiman mereka yang ditindas di Palestina. Mereka yang menjual agama demi jabatan politik. Mereka yang memelintir ayat Al-Quran demi memuaskan nafsu penguasa. Dengarkan ini, wahai para munafik. Kalian pikir kalian bisa menipu Allah. Kalian pikir Allah tidak tahu isi hati kalian yang busuk itu. Di akhirat nanti, Allah tidak akan butuh hisap untuk kalian. Allah sudah siapkan tempat khusus, tempat VIP, tapi VIP neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Surat An-Nisa ayat 145. Paling bawah, kerak neraka. Di bawahnya Firaun, di bawahnya Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal jelas kafirnya, jantan kafirnya. Tapi munafik, pengecut, penipu, bermuka dua. Di padang mahsyar nanti, orang munafik akan diberi cahaya sedikit. Mereka pikir mereka selamat. Tapi begitu mau menyeberang sirat, cahaya itu padam total. Gelap gulita. Mereka meraba-raba, berteriak minta tolong pada orang mukmin. Tunggu kami, bagi sedikit cahaya kalian. Tapi orang mukmin berkata, kembalilah ke belakang, cari cahaya di dunia kalau bisa. Lalu dipasanglah tembok pemisah, dan orang-orang munafik itu akan tergelincir jatuh ke dalam jurang api yang hitam pekat, dimakan oleh ular-ular yang besarnya seperti leher unta. Mereka tidak dihisap karena KTP Islam mereka palsu di mata Allah. Golongan ketiga yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, yang membuat langit dan bumi marah. Mereka adalah tarikus sholah, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ini banyak sekali. Jutaan umat Islam hari ini meremehkan sholat. Pagi bangun kesiangan, subuh lewat. Siang sibuk kerja, zuhur lewat. Sore asik main game, asyar lewat. Malam capek nonton TV, maghrib dan isya lewat. Kalian pikir ini dosa kecil? Kalian pikir ini sepele? Dengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggetarkan hati. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Ulama berbeda pendapat, apakah kafir keluar Islam atau kafir nikmat. Tapi bayangkan, Nabi menyebut kalian kafir. Apa gunanya puasa kalian kalau tidak sholat? Apa gunanya sedekah kalian kalau tidak sholat? Sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya roboh, bangunannya hancur. Orang yang tidak sholat, di hari kiamat nanti, wajahnya akan hitam legam.
Tidak ada tanda sujud di dahinya. Saat Allah memanggil semua manusia untuk bersujud, orang-orang yang di dunia tidak mau sholat, punggung mereka akan menjadi kaku seperti papan besi. Mereka ingin sujud, tapi tidak bisa. Tulang punggung mereka terkunci. Mereka berdiri kaku di hadapan Allah dengan penuh rasa malu dan ketakutan. Dan Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan menyapa mereka. Buat apa dihisap? Amal yang pertama kali dihisap adalah sholat. Kalau sholatnya tidak ada, maka amal lain tidak akan dilihat sama sekali. Langsung buang ke keranjang sampah neraka sakar. Allah bertanya dalam surat Al-Muddathir ayat 42, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Neraka sakar itu apa? Itu adalah api yang membakar kulit sampai hangus. Lalu kulit itu tumbuh lagi, dibakar lagi, tumbuh lagi, dibakar lagi. Setiap detik, selamanya. Hanya karena kalian malas meluangkan waktu 5 menit untuk menyembah pencipta kalian. Betapa sombongnya kalian. Dikasih waktu 24 jam. Diminta 50 menit sehari saja tidak mau. Kalian menantang Allah? Ya Allah, aku tidak butuh engkau. Aku sibuk. Baik, di akhirat nanti Allah akan sibuk menyiksa kalian dan melupakan kalian sebagaimana kalian melupakan pertemuan dengannya. Golongan keempat, manusia yang paling sombong, yang merasa dirinya Tuhan kecil di bumi. Mereka adalah pemimpin yang zalim dan tirani. Fagut. Ini peringatan keras bagi para penguasa, bagi para pejabat, bagi para penegak hukum, bagi siapa saja yang punya kekuasaan, walau sekedar ketua RT atau kepala rumah tangga. Firaun, Namrud, Haman, Hitler, dan penguasa-penguasa modern yang tangannya berlumuran darah rakyatnya sendiri. Mereka yang membuat hukum untuk menindas orang miskin. Mereka yang korupsi triliunan uang rakyat untuk beli mobil mewah dan tas istri, sementara rakyatnya mati kelaparan. Mereka yang menangkap ulama yang lurus. Mereka yang menutup masjid. Mereka yang membungkam kebenaran dengan penjara dan peluru. Dengar baik-baik, jabatan kalian itu cuma sebentar. Paling lama 5 tahun, 10 tahun. Tapi siksaan bagi pemimpin zalim itu kekal dan mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya adalah imam, pemimpin yang adil. Dan orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya adalah imam yang zalim. Hadis riwayat Tirmizi. Pemimpin zalim tidak akan dihisap dengan timbangan biasa. Dosa mereka bukan dosa pribadi. Dosa mereka adalah dosa investasi. Setiap tetes darah rakyat yang tumpah, setiap rupiah uang negara yang dicuri, setiap ketidakadilan yang diputuskan, semuanya akan menjadi beban di pundak mereka. Di padang mahsyar, mereka akan datang dengan memikul dosa satu negara. Bayangkan, memikul dosa jutaan orang. Leher mereka akan dipasang belenggu api yang berat. Mereka akan digiring seperti binatang ternak yang mau disembelih. Rakyat yang mereka zolimi akan datang menuntut. Ya Allah, Dia yang mengambil tanahku. Ya Allah, Dia yang memenjarakanku tanpa salah. Ya Allah, Dia yang membuatku miskin. Dan Allah akan berkata, hancurkan dia. Tidak ada negosiasi. Tidak ada suap menyuap di pengadilan Allah. Hakimnya maha adil. Saksinya anggota tubuh sendiri. Pemimpin zalim akan dilempar ke neraka. Dan dia akan berputar-putar di dalam neraka sambil menarik ususnya sendiri yang terburai keluar. Seperti keledai yang berputar di penggilingan. Rakyatnya yang dulu dia tipu akan melihat dari atas dan berkata, rasakan, dulu kau sombong di dunia, sekarang kau lebih hina dari cacing. Golongan kelima, ini sangat spesifik dan sangat menjijikan. Mereka adalah pemakan harta anak yatim dan pelaku riba yang ekstrem. Harta anak yatim itu api, harta riba itu darah busuk. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Bayangkan kalian mengambil hak anak yatim piatu yang lemah. Kalian tipu warisannya. Kalian pakai uang sumbangan yayasan buat jalan-jalan. Itu bukan nasi yang kalian makan. Itu bara api neraka. Di hari kiamat, golongan ini akan dibangkitkan dengan ciri fisik yang mengerikan. Mulut mereka akan mengeluarkan api. Telinga mereka mengeluarkan asap.
Mata mereka melotot mau keluar. Dan perut mereka akan membesar seperti rumah. Isinya bukan makanan, tapi ular dan kalajengking yang menggigit dari dalam. Ini adalah gambaran pemakan riba yang dijelaskan Nabi saat Isra Mi'raj. Mereka mencoba berdiri, tapi perut mereka terlalu besar. Lalu mereka jatuh lagi dan diinjak-injak oleh pasukan Firaun yang lewat. Mereka berteriak-teriak kesakitan, tapi tidak ada yang peduli. Kenapa tanpa hisap? Karena dosa mereka sudah memanifestasi jadi bentuk fisik mereka. Sudah jelas tandanya. Oh, perut besar isi api, itu pemakan riba. Lempar ke sana. Mulut berasap, itu pemakan harta yatim. Lempar ke sana. Malaikat penyiksa tidak perlu buka buku catatan lagi. Tanda di tubuh mereka sudah menjadi vonis mati bagi mereka. Kalian yang kerja di bank riba, kalian yang jadi rentenir online, yang mencekik rakyat kecil sampai bunuh diri, kalian yang menggelapkan dana bansos, siap-siaplah. Perut kalian akan menjadi kuburan api bagi diri kalian sendiri. Uang yang kalian tumpuk akan dipanaskan di neraka jahanam, lalu disetrika ke dahi, lambung dan punggung kalian. Inilah harta yang dulu kalian simpan. Rasakan rasanya. Surat At-Taubah ayat 35. Golongan keenam, manusia yang merusak fitrah, yang perilakunya lebih rendah dari binatang. Mereka adalah pelaku zina yang membanggakan dosanya, termasuk LGBT. Di zaman akhir ini, zina bukan lagi aib. Zina jadi gaya hidup. Zina jadi konten. Orang bangga pamer pacar, pamer check-in hotel, pamer kemaksiatan di media sosial. Kaum LGBT berparade di jalanan, menuntut hak untuk diakui, menantang azab Allah seperti kaum Nabi Lut. Dengar baik-baik, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Kalian merusaknya. Kalian meludahi fitrah penciptaan. Kaum Nabi Lut tidak dihisap lama-lama. Allah langsung membalikkan tanah tempat tinggal mereka dan menghujani mereka dengan batu panas dari langit. Di akhirat, nasib mereka lebih ngeri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan sebuah tungku raksasa yang bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Di dalamnya ada laki-laki dan perempuan telanjang yang sedang dipanggang api dari bawah. Setiap kali api menyambar, mereka berteriak melolong-lolong naik ke atas mau keluar. Tapi api surut lagi dan mereka jatuh lagi ke bawah. Siapa mereka? Mereka adalah para pezina. Dan bagi mereka yang bangga, yang mengkampanyekan kemaksiatan ini, mereka masuk kategori mujahirin, orang yang menampakkan dosa. Allah menutupi aib mereka, tapi mereka membukanya sendiri. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Hukuman bagi kaum Sodom di akhirat adalah dirajam dengan batu-batu neraka, yang panasnya 1.000.000 kali lipat dari lahar gunung berapi. Setiap batu ada namanya. Ini batu buat si Fulan bin Fulan yang homo. Ini batu buat si Fulana yang lesbi. Tepat sasaran, menembus kepala, keluar lewat tubur. Menjijikan. Bau busuk kemaluan pezina akan menyengat seluruh penghuni neraka. Sampai-sampai penghuni neraka lain yang sedang disiksa pun merasa terganggu dengan bau busuk itu. Ya Allah, siksaan kami sudah berat. Jangan tambah lagi dengan bau busuk ini, teriak penghuni neraka. Ternyata itu bau cairan yang keluar dari kemaluan pezina di dunia. Masih mau bangga dengan dosa zina? Masih mau bilang love is love? Bilang itu nanti pada malaikat Malik yang memegang cambuk api. Golongan ketujuh, manusia yang putus asa dari rahmat Allah. Mereka adalah pelaku bunuh diri. Dunia ini berat, sobat. Hutang banyak, diputus pacar, dibully netizen, sakit tak kunjung sembuh. Tapi bunuh diri bukan solusi. Bunuh diri adalah awal dari bencana abadi. Banyak orang berpikir, kalau aku mati, masalah selesai. Aku bisa tidur tenang. Bodoh, begitu kalian loncat dari gedung, begitu kalian minum racun, begitu kalian gantung diri, masalah sebenarnya baru dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya. Dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Barang siapa minum racun, maka dia akan meminumnya perlahan-lahan di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Barang siapa menjatuhkan diri dari gunung,
maka dia akan terus menjatuhkan diri di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, ini adalah rekaman ulang penyiksaan Infinite Loop. Kalian gantung diri, kalian merasakan sakitnya leher patah, napas tercekik, mata melotot, nyawa keluar dengan sakaratul maut yang dahsyat. Lalu kalian bangun lagi di neraka. Kalian pikir sudah selesai? Tidak. Kalian akan disuruh gantung diri lagi, merasakan sakit yang sama lagi, mati lagi, bangun lagi, gantung diri lagi, terus-menerus, jutaan tahun tanpa henti. Allah sangat marah pada orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia mendahului takdir Allah. Dia tidak sabar dengan ujian Allah. Dia menganggap Allah tidak bisa menolongnya. Dia berburuk sangka pada Allah. Maka Allah haramkan surga baginya. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Hambaku telah mendahuluiku dengan dirinya sendiri, maka aku haramkan surga baginya. Tidak ada hisab, tidak ada timbangan, karena dia sudah memvonis dirinya sendiri. Dia sudah memilih jalan pintas menuju neraka. Jadi seberat apapun masalahmu, jangan pernah berpikir untuk mati. Hidup ini cuma sebentar. Sabarlah sedikit lagi. Neraka itu lama, kawan. Neraka itu selamanya. Jangan tukar penderitaan dunia yang sementara dengan penderitaan akhirat yang tanpa ujung. Sobat catatan Muslim baik, 7 golongan ini bukan fiksi. Ini bukan skenario film horor Hollywood. Ini adalah janji Allah yang maha benar. Neraka itu nyata, panasnya nyata, teriakannya nyata. Kita semua calon mayat. Kain kafan kita mungkin sedang ditenun. Tanah kuburan kita mungkin sedang digali. Apakah kita termasuk salah satu dari 7 golongan ini? Coba cek hati kita. Apakah masih ada syirik? Buang jimatmu, bakar zodiakmu. Apakah masih munafik? Perbaiki niatmu. Cintai Islam sepenuh hati. Apakah masih bolong sholat? Mulai hari ini, detik ini, jangan pernah tinggalkan sujud walau merangkak. Apakah masih zalim? Kembalikan hak orang lain. Minta maaf. Apakah masih makan riba? Tutup kartu kreditmu. Keluar dari kerjaan haram. Allah yang jamin rezeki. Apakah masih zina? Putuskan pacarmu. Hapus aplikasi kencanmu. Menikahlah atau puasa. Apakah ingin bunuh diri? Istighfar. Datang ke masjid. Menangislah di hadapan Allah, bukan di hadapan masalah. Ingatlah pemandangan ini. Suatu hari nanti, langit akan terbelah. Bintang-bintang akan jatuh berserakan. Gunung-gunung akan diterbangkan seperti bulu. Lautan akan meluap menjadi api. Sangkakala ditiup. Tut. Semua manusia bangkit dari kubur dalam keadaan telanjang, bingung dan ketakutan. Matahari sejengkal di atas kepala. Keringat membanjir sampai ke leher. Di saat genting itu, ada orang-orang yang wajahnya hitam, diseret malaikat tanpa ampun menuju jurang api yang menggelegak. Jangan sampai itu kita. Jangan sampai itu ibu kita. Jangan sampai itu ayah kita. Jangan sampai itu anak-anak kita. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Terima kasih sudah bertahan menyimak video yang sangat berat, sangat menakutkan, dan sangat mengguncang jiwa ini. Saya membuat video ini bukan untuk menakut-nakuti tanpa sebab, tapi karena saya sayang pada kalian. Saya tidak ingin kita bertemu di neraka. Saya ingin kita reuni di surga Firdaus. Air mata yang jatuh saat kalian menonton ini, semoga bisa memadamkan api neraka yang menunggu kita. Ketakutan yang kalian rasakan saat ini, semoga menjadi penghalang dari ketakutan yang sesungguhnya di padang mahsyar nanti. Viralkan video ini. Ini adalah pesan darurat. Bagikan ke grup keluarga, grup teman, status WA, story IG. Jadikan video ini sebagai peringatan bagi mereka yang lalai. Siapa tahu, satu share dari kalian bisa menyadarkan seorang pezina untuk bertaubat. Bisa mencegah orang bunuh diri. Bisa membuat orang yang tidak sholat jadi rajin ke masjid. Pahala jariahnya akan mengalir ke kalian sampai kiamat. Hajar tombol suka, like, kalau kalian ingin selamat dari neraka. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka dan masukkan kami ke surga tanpa hisab." Aminkan doa saudara-saudara kita di kolom komentar. Dan pastikan kalian sudah berlangganan subscribe Catatan Muslim Baik. Kita akan terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bertaubat, tetap istiqomah,
dan persiapkan bekal pulang. Kita semua akan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim.